Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Flux magnetik yang melingkupi sebuah kumparan mengalami perubahan dari 5 kali 10 pangkat min 3 WB menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 WB dalam selang waktu 20 milisecond. Jika kumparan tersebut terdiri atas 50 lilitan, tentukan besar GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Kita tuliskan data-data yang diketahui adalah bahwa terjadi perubahan flux magnetik yang besarnya dari 5 kali 10 pangkat min 3 berubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti besar perubahannya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3. Kita kurangkan dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kita peroleh besar perubahannya adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian selang waktu kejadian tersebut terjadi dalam waktu 20 milisecond, di mana kita akan ubah ke detik dengan mengalihkan 10 pangkat min 3. Maka dari rumusan GGL sama dengan N kali delta flux per delta T, di mana nilai N-nya sama dengan 50. Kita substitusikan nilai data-data yang kita ketahui. Nilai N-nya 50, nilai delta fluxnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian nilai dari delta T-nya adalah 20 kali 10 pangkat min 3. 10 min 3-nya habis. Kita peroleh 50 kali 3 adalah 150, lalu dibagi 20, kita peroleh besarnya GGL induksi adalah sebesar 7,5 volt. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Kawat penghantar yang memiliki panjang 150 cm bergerak tegak lurus dalam medan magnetik homogen dengan kecepatan 20 meter per second seperti gambar di samping. Jika pada ujung-ujung kawat timbul beda potensial sebesar 2,4 volt, tentukan besar induksi magnetiknya. Jadi kita tuliskan diketahui bahwa panjang dari kawat tersebut sama dengan 150 cm, dan kalau kita tukar ke meter bagi 100 menjadi 1,5 meter. Kemudian nilai dari kecepatannya adalah 20 meter per second, dan nilai dari GGL yang ditimbulkan adalah sebesar 2,4 volt. Kita tuliskan rumusnya adalah GGL sama dengan B kali L kali V, sehingga nilai GGL-nya 2,4, nilai B yang akan kita hitung, L-nya 1,5, dan nilai V-nya adalah 20. Berarti 2,4 sama dengan B dikali 1,5 kali 20 adalah 30, maka nilai B-nya adalah 2,4 dibagi dengan 30, kita peroleh nilainya adalah 0,08 T. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kawat melingkar berdiameter 14 cm memiliki 500 lilitan dan hambatan listrik sebesar 5 ohm. Kawat tersebut berada dalam medan magnetik dengan induksi magnetik yang berubah-ubah memenuhi persamaan B sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 sin 200 T dengan B dalam Tesla dan T dalam second. Hitunglah kuat arus listrik maksimumnya. Kalau kita tuliskan keterangan bahwa diameter dari kawat tersebut adalah 14 cm, maka kita akan hitung luas penampang dari kawat tersebut adalah 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Maka kita dapatkan nilainya adalah 1/4 kali 22/7. Kita tukar diameternya dari satuan cm ke meter menjadi 0,14. Maka kita tuliskan 0,14 pangkat 2. Dan kalau kita hitung, kita akan peroleh nilainya adalah di 0,0154 meter kuadrat. Kemudian jumlah lilitannya sama dengan 500 lilitan, hambatannya sama dengan 5 ohm, dan nilai B-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 sin 200 T. Maka nilai dari kecepatan sudutnya adalah koefisien dari T-nya yaitu 200. GGL maksimum dapat kita hitung dengan menggunakan rumus N dikali B dikali A dikalikan dengan kecepatan sudut. Maka kita dapatkan nilainya 500 dikali B-nya 4 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan nilai luasnya 0,0154, lalu dikalikan dengan nilai
kecepatan sudutnya yaitu sebesar 200, maka kita akan dapatkan nilai GGL-nya sama dengan 61,6 volt. Rumus dari GGL sama dengan I dikali R, berarti 61,6 sama dengan I dikali R-nya 5 ohm, maka nilai I adalah 61,6 dibagi dengan 5, kita peroleh 12,32 ampere. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kumparan yang terdiri atas 100 lilitan berada dalam medan magnetik homogen dengan flux magnetiknya merupakan fungsi waktu yang dinyatakan dengan persamaan. Flux sama dengan 3T tambah 1 pangkat 3 dengan flux dalam Weber dan T dalam second. Jika besar hambatan listrik pada kumparan adalah 50 ohm pada T sama dengan 1, tentukan A, besar GGL induksi yang dihasilkan, dan B, watt arus listrik yang mengalir dalam kumparan. Jadi kalau kita tuliskan besarnya GGL, rumusnya adalah N kali delta flux per delta T. Untuk sesaat kita bisa gunakan bahwa besarnya GGL sama dengan N dikali turunan flux terhadap waktu. Jadi kita tuliskan nilai N-nya adalah 100. Kemudian karena nilai fluxnya sama dengan 3T tambah 1 pangkat 3, maka nilai perubahan sesaatnya adalah menggunakan fungsi turunannya. Pangkat 3-nya kita tuliskan ke depan, kemudian 3T tambah 1, turunannya adalah 3, dan kita tulis ulang kembali fungsinya, namun pangkatnya kita turunkan menjadi satu tingkat di bawahnya, 3 dikurang 1 adalah 2. Maka hasil dari delta flux per delta T-nya adalah 9 kali 3T tambah 1 pangkat 2. Kita substitusikan nilai dari delta flux per delta T yang sudah kita peroleh. Ini menjadi 9 kali 3T tambah 1 pangkat 2. Karena disebutkan bahwa pada saat T sama dengan 1 second, berarti kita tuliskan E1 sama dengan 100 dikali 9, dikali 3 kali 1 adalah 3, ditambah 1, 4 pangkat 2, jadinya 16. Maka tinggal kita lanjutkan perkaliannya, 100 kali 9 dikalikan dengan 16 adalah sebesar 14.400 volt. Kita lanjutkan ke bagian yang di bagian B. Kuat arus E sama dengan I dikali R, berarti 14.400 sama dengan I dikali hambatannya 50, maka nilai I adalah 14.400 dibagi 50, kita peroleh jawabannya sebesar 288 ampere. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kumparan yang terdiri atas 300 lilitan berotasi dalam satu ruangan yang mempunyai medan magnetik 12 kali 10 pangkat minus 2T. Jika medan magnetiknya mampu menembus bidang seluas 60 cm2 dan kumparan berputar dengan kelajuan sebesar 300 rpm, tentukan besar GGL maksimum yang dihasilkan. Jadi kita tuliskan nilai lilitannya adalah sebesar 300, kemudian nilai B-nya adalah 12 kali 10 pangkat minus 2, kemudian luasnya adalah sebesar 60 cm2 yang kita tukar menjadi 60 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian frekuensi adalah 300 putaran per menit, berarti N-nya 300, T-nya kita tukar menit ke detik jadi 60, kita peroleh 5 Hz, maka kecepatan sudutnya adalah 2 kali Pi kali F, menjadi 2 Pi dikali 5, hasilnya adalah 10 Pi. Maka untuk besarnya GGL maksimum, max kita tuliskan sebagai N kali B kali A kali W. N-nya adalah 300, kemudian nilai B-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 2, nilai A-nya adalah 60 kali 10 pangkat min 4, dan nilai W-nya adalah 10 Pi. Kita kalikan, kita akan peroleh nilainya di 2,16 Pi dengan satuan volt. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.